Pergi ke orang tarekat, kata Syekh tarekat, banyak zikir Allah, 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 Allah. Sebenarnya mereka ingin mengeluarkan kita dari kotak kekecewaan itu dengan Allah, Allah. Nanti pergi ke ustaz ini, kata ustaz, baca zikir pagi petang, habis subuh zikirnya ini, habis asar ini. Mereka tidak menjelaskan apa tujuannya, yang penting zikir aja. Sebenarnya mau zikir pagi petang, mau maksurat, mau zikir Allah Allah, mau zikir subhanallah bihamdihi, mau sholawat, kita sedang diajak menghentikan ini, yang nakal, yang jahat ini, lalu kita dibawa keluar dari kotak kekecewaan kepada kotak harapan baru. Begitulah hebatnya Islam. Ini kecewa terhadap benda. Benda apa aja yang kita kecewakan? Terhadap rumah, terhadap kendaraan, terhadap perhiasan, terhadap kehilangan, terhadap bangunan, dan lain-lain, kekecewaan. Yang ketiga adalah kecewaan terhadap person, orang. Kecewa terhadap pasangan, berharap pasangan itu ya yang wah, sesuatu yang tidak salah, namanya manusia tetap ada harapan-harapan. Tapi lalu kemudian maka muncul kekecewaan. Beda sama benda. Kalau benda tak bisa kita rubah. Tapi kalau manusia, dia bisa dirubah. Maka ada nasihat, ada perubahan terhadap anak. Anak disekolahkan, habis sekolah dipondokkan, habis pondok dikuliahkan. Ternyata pulang tidak seperti harapan teman-temannya, muncul kekecewaan. Maka di sana ada nasihat. Nasihat bisa langsung dari mulut sendiri, nasihat dari orang lain, disampaikan bahannya dari kita, tapi lisannya pinjam lisan orang lain, lisan ustadz, lisan tokoh masyarakat yang menyampaikan ke dia bahwa ayah kamu, ibu kamu itu harapannya besar ke kamu. Lalu kemudian introspeksi diri, ini jangan-jangan karena saya kasih makan haram, jangan-jangan dulu saya juga kepada orang tua saya mengecewakan, sehingga kalau hari ini saya dikecewakan, ya ini cara menebus dosanya. Karena di antara dosa durhaka pada orang tua itu, kita juga akan mengalami hal yang sama. Itu DP-nya di dunia. Di akhirat mudah-mudahan Allah mengampuni. Kecewa terhadap tetangga, kecewa terhadap teman, kecewa terhadap atasan, kecewa terhadap begitu banyak target-target kita dalam hidup, dan ternyata tak sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya kita jatuh dalam lubang kekecewaan. Semakin dalam kita biarkan diri kita, semakin tenggelam, semakin sakit, semakin merana, semakin kecewa, semakin putus asa, semakin depresi, makan obat tidak selesai, konsultasi, konsultan juga tidak memberikan solusi, dia kasih obat tidur, akhirnya fatal, bunuh diri. Makanya tidak ada jalan lain, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong, bisabri, dengan sabar, wassalah, salat, minta tolongnya hanya kepada Allah. Inna lillah, kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz mengalami kekecewaan dalam hidup, ya. Saya sudah menyusun bahwa saya nanti akan ke Mesir tahun 98, selesainya 2002, 4 tahun. Habis itu nanti saya akan langsung ke Sudan, berarti 2 tahun. Habis itu nanti saya akan lanjut lagi S3, 3 tahun. 3, 2, 3, berarti 9 tahun. Sebelum umur 30 saya mesti doktor. Berarti kalau sudah doktor nanti saya akan pergi ke Malaysia, membawa ijazah saya itu, ijazah S1, S2, S3 akan saya bawa ke Malaysia atau ke Brunei Darussalam. Karena saya tidak ada harapan di Indonesia, karena saya tak punya orang dalam. Susah kalau untuk lulus jadi dosen, maka saya terpikir berarti saya modal ijazah itu saya akan jadi dosen nanti di Kuala Lumpur sebelum umur 30. Kalau saya sudah jadi dosen, saya akan jemput emak dari kampung, saya akan bahagiakan dia. Ternyata tidak sesuai, baru S1 sudah pulang. 2002 pulang, pontang-panting di Malaysia 1 tahun.
Habis dari Malaysia ke Maroko 2 tahun, dari Maroko pun nggak bisa langsung S3, pulang dulu, pontang-panting setahun, habis itu baru lulus dosen. Tapi setelah saya urut-urut ke belakang, andai dulu mulus-mulus aja, mungkin dalam dunia sukses tadi sukses. Tapi ternyata dunia ini tidak sesimpel yang dibayangkan. Mungkin secara studi saya akan lulus S1, S2, S3. Tapi untuk menghadapi hidup diperlukan ketangguhan. Dan skenario Allah itu lebih indah. Dibuatnya saya di Malaysia dulu, transit dulu di UKM, tinggal di Kajang, merasakan. Universitas yang paling berhasil mendidik adalah universitas penderitaan. Mengalami berbagai macam untuk lebih menguatkan. Pergi ke Maroko, pulang dari Maroko, sempat di Jakarta, di Bogor, lalu pulang ke Pekanbaru jadi dosen, habis itu baru S3. Jadi setelah direnung, bandingkan antara proposal kita dengan yang dituliskan Allah, oh lebih hebat yang punya Allah. Ternyata proposal saya ini mulus-mulus aja. Kalau mulus-mulus aja, ya kendaraan yang biasa aja. Tapi kalau jalan berlumpur, naik ke batu tilam, itu kendaraan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau hanya danau yang tenang-tenang, itu bahteranya biasa, nakodanya pun biasa. Tapi kalau angin puting beliung, karangnya tajam, kapalnya tangguh, nakodanya pun luar biasa. Tapi kita baru bisa ngomong begitu kan setelah melewati. Ketika sedang berada di tengah pukulan ombak yang dahsyat itu, maka yang menolong kita itu ya teman, ya saudara. Orang yang menang, dia punya banyak teman. Orang yang kalah, dia punya sahabat sejati. Nah, jadi ketika kita sedang berada di pukulan angin kencang itu, ingatlah siapa yang memberikan kita kekuatan, siapa orang-orang yang menyabarkan kita. Itu teman yang jangan sampai dilepas, karena mereka adalah obat segala kekecewaan. Kekecewaan itu bisa dihilangkan dengan persahabatan, persaudaraan. Maka persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun juga karena Allah. Banyak teman ketawa, tapi tak banyak teman menangis. Nah, jadi di antara yang mengobati kecewaan itu adalah teman, sahabat. Kita kalau sedang kecewa itu seperti hanyut di sungai, semua kita tarik. Jangankan bambu lapuk, rumput lapuk pun kita tarik, karena kita sedang hanyut. Tapi ketika ada orang yang mengulurkan tongkatnya saat itu, wah itu luar biasa. Kebanyakan malah bertepuk tangan menikmati melihat orang hanyut. Tapi ketika ada satu orang yang mengulurkan tongkatnya, ini luar biasa. Jadi sebenarnya di balik itu ada hikmah-hikmah. Hanya saja melihat sesuatu dengan hikmah itu kan perlu kacamata. Bagaimana kita bisa nampak hikmah kalau kacamatanya belum kita pasang? Andai kacanya ada pun mata kita tertutup, karena kita sedang kalut, sedang galau, sedang susah. Ada orang lain yang menarik tangan kita keluar dari tempat itu. Ketika itu dia katakan, dunia ini luas loh. Apa yang kau alami ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, dengan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya orang selalu senang mendengar ceramah. Kami kalau dengar tausiah itu Ustaz, rasanya kok dada ini lapang gitu ya. Karena Ustaz biasanya bercerita tentang kesedihan, bercerita tentang musibah, bercerita tentang kematian, cerita tentang makna syukur, cerita tentang satu sisi kita sedang dikeluarkan. Kalau dalam keadaan kecewa di rumah, buka handphone, lihat update orang kok ia makin kecewa, lihat postingan orang makin dalam, nonton TV juga, maka tidak ada jalan lain kecuali ambil wudhu,
berbisiklah ke tanah supaya malaikat-malaikat di langit memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada lagi tempat mengadu di bumi. Lalu kemudian setelah itu kalau ada kawan sahabat yang menolong, maka itu teman sejati. Menyibukkan diri dengan berzikir. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, maka Allah berikan dia afdal mimma sa'ala sa'ilun. Allah berikan dia lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Puncak dari kekecewaan adalah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang timbul Tuhan itu dalam pikiran. Maka disitulah diperlukan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai ikut bisikan setan. Segera mandi taubat, segera ambil wudhu, segera gelar sajadah, segera sholat sunat taubat. Kalau pagi duha, kalau malam tahajud, baca Al-Quran, berzikir, afdal zikri la ilaha illallah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ibarat kopi yang sedang diaduk. Kita biarkan sejenak, dia hening, lalu kemudian turun, ampas-ampasnya turun, dia akan bening kembali. Makanya ada orang yang mengatakan biarlah waktu yang akan menjawab. Itu betul, karena tak bisa kita paksakan. Kita paksa hari ini harus bening, harus jernih, nggak bisa. Ibarat menggali sumur bor yang baru, yang pertama itu mungkin butek, yang kedua mungkin bau, tapi nanti sehari, 2 hari, 3 hari dia akan bening dan jernih. Sofaul qalb, hati yang tulus, hati yang benih, hati yang jernih, hati yang bening. Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan semuanya itu fina, untuk datang ke tempat kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan. Dan memang ustadz itu diberikan Allah kekecewaan. Kenapa? Karena orang kecewa akan ngadu ke ustadz. Gimana kalau ustadz tidak pernah kecewa? Dia nggak tahu rasanya kecewa, apa obat kecewa, bagaimana menghilangkan kekecewaan. Allah membuat saya pernah kecewa kepada keadaan, kecewa kepada benda, kecewa kepada orang. Supaya apa? Karena saya tempat mengadu orang. Ketika orang mengadu, yang kau rasakan itu belum apa-apanya dibanding kecewa aku dulu. Nah, jadi selalu ada hikmah yang diberikan Allah. Sudah berakhirkah kecewaan itu? Belum tentu. Hidup kita masih panjang. Makanya jangan menulis biografi orang hidup, karena belum tentu husnul khatimah. Makanya yang paling bagus diteliti itu orang yang sudah mati, meninggal dunia. Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir, Buya Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itu memang sudah lolos dia dari kekecewaan-kekecewaan. Kalau kita, apalagi Ustadz ngomong, itu ujiannya langsung cash and carry. Bicara jangan pernah kecewa, langsung aja Allah berikan. Dan saya pengalaman pribadi, saya tak boleh mengecewakan orang. Kalau sampai saya kecewakan orang, terasa tek ya, ini nanti kau pasti kecewa nanti. Dan tak lama saya berangkat dari Pekanbaru, macet, sampai di lokasi tempat acara sudah jam 9, orang sudah nunggu dari maghrib. Berarti orang sudah duduk di tanah lapang 2 jam. Pilihan saya 2, makan di tempat panitia atau langsung tausiah. Bagi saya makan bisa ditunda, saya bisa nahan makan. Orang banyak ini kasihan. Menurut saya langsung tausiah. Tapi rupanya ada orang yang kecewa, orang yang sudah menggorengkan burung puyuh. Kami susah-susah menangkapkan puyuh Pak Ustadz, sudah menggulaikan. Mampir dulu Pak Ustadz. Aduh saya nggak bisa. Itu dalam hati, berarti kau udah mengecewakan, nanti kau pun akan kecewa. Betul, pulang sampai ke rumah, Ustadz tadi waktu nyuci mobil kaca depan tuh rupanya retak. Kan betul, tak boleh mengecewakan orang. Nah, jadi Ustadz memang selalu diberikan Allah teguran yang langsung. Supaya apa?
supaya dia juga halus ketika mengambil tindakan. Belajar dari hidup, belajar dari buku sudah, belajar baca kitab, disertasi sudah menulis, tapi belajar dari hidup. Kalau bahasa Minang, alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang, pengalaman sehari-hari adalah guru-guru terbaik. Kalau kita mau merenung sejenak, kita membandingkan, faksusil qasas, ceritakan kisah-kisah itulah Allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Jadi kalau kita kecewa dengan keadaan, apa yang kita alami belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ibrahim, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ayub, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Yusuf, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara kita di Palestina hari ini. Kalau mereka tidak kecewa, kenapa kita mesti lebih kecewa? Siapa kita? Menarik tema kecewa malam kita, start jam sampai saya sudah jam 8.43. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Kita akan teruskan dalam interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan masuk ke sini dan jawab. Dr. Ibu siapkan pertanyaan di kolom chat, siapkan ya. Nanti juga yang present bisa angkat tangan dan sampaikan pertanyaannya. Manusia ini kan makhluk sosial, ya. Kadang dalam hubungan sosial itu ada perbuatan salah orang lain yang kemudian membuat hati kita kecewa, sakit gitu ya. Dan ngerinya dari kekecewaan ini kadang menimbulkan hubungan yang renggang sampai mungkin naudzubillah putus tali silaturahmi. Dan di hadis kan disebutkan bahwa la yadkhulul jannata qati, orang yang putus tali silaturahmi ini diancam tidak masuk surga. Pertanyaannya, bisa nggak kita memang benar-benar terhindar dari namanya rasa kecewa ini, Ustaz? Polos saja dengan perlakuan orang lain pada kita gitu. Lain orang lain menyikapi sesuatu. Bagi teman saya, kata dia, tidak perlu tabayun, tidak perlu, ya udahlah biarin aja lah Ustaz. Biarin aja lah Ustaz. Kalau saya enggak, saya tidak gitu. Karena kalau biarin aja, sifat manusia dikasih hati minta jantung. Sifat manusia kalau dia sedang mencincangkan parangnya, dia cari mana tempat yang lunak, yang lembut. Kalau dia keras dia berhenti. Kalau dia dapat lembut dia cincang terus di situ. Jadi kalau kita diam, dia akan lakukan perbuatan yang sama pada orang lain. Itu tidak mendidik. Maka saya selalu kalau diperlakukan orang tidak adil, tidak sesuai, saya klarifikasi. Saya ajak ketemu. Istilah saya ngopi. Ini orang kurang ngopi, ini ajak ngopi. Tapi jangan berdua. Kalau berdua nanti bisa jadi timbul fitnah, mengatakan sesuatu yang tidak kita katakan. Ambil penengah yang ada saksi, bisa jadi saksi. Saksi, ketemu, kita buat catatan poin-poinnya. Poin 1, poin 2, poin 3, kita clearkan, kita selesaikan. Bahwa kemudian setelah itu dia memutuskan silaturahim dengan kita, itu urusan dia. Kita tidak boleh putuskan. Kalau nanti kita di hadapan Allah, saya tidak ada putuskan. Saya berakhir dengan klarifikasi, saya datang, saya salaman, musafahah. Setelah itu dia yang menjauhi saya. Kita punya jawaban. Siapkanlah sesuatu yang kira-kira nanti kalau ketemu Allah ada jawabannya. Termasuklah yang kita lakukan hari ini dengan mengumpulkan uang untuk Palestina. Itu adalah, ya kalau ada orang katakan untuk apa ini Pak Ustadz? Ya untuk jawaban kalau nanti ditanya Allah. Kenapa kau tidak kirim tentara? Aku bukan panglima. Kenapa kau tidak kirimkan pasukan? Aku bukan presiden. Aku mengirimkan doa. Aku bisa kumpul dengan jamaah, mengumpulkan duit untuk beli selimut. Begitu juga dengan ini. Aku tidak pernah memutuskan tali silaturahim. Berakhirnya dengan tabayun. Tapi setelah tabayun orang marah. Allah hanya menghukumi kita. Allah hanya agama, Allah, Quran, hadis itu menghukumi sikap kita kepada orang lain. Adapun sikap orang kepada kita, wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah tidak akan membebani orang dengan beban orang lain. Kalau saya yang memutuskan silaturahim, itu baru dihukumi Allah. Tapi kalau gara-gara klarifikasi itu orang memutuskan, ya itu bukan urusan kita.
Tapi kita jangan sampai tidak mengklarifikasi, pura-pura baik di depan orang, tapi kita menyimpan di dalam, meledak-ledak di belakang. Itu bukan sifat saya. Saya tidak begitu. Kalau saya ada hal yang tidak berkenan, saya cari mediator. Assalamualaikum Pak, Bapak kayaknya sesuai dengan ini, sesuai dengan ini. Tolong Bapak mediasi saya mau ketemu. Ada beberapa poin. Oke, siap, duduk. Itu prinsip saya. Karena itu mendidik. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan dari akun Zoom bernama seorang ibu. Ini curhatan seorang ibu terhadap anaknya, saya. Salah satu anak saya ada yang cukup sering membuat kita orang tuanya ngelus dada. Dia sering bohong sehingga kami sulit percaya lagi. Dia tidak tinggal bersama kami. Dia sedang mengabdi di rumah seorang yang soleh. Baru-baru ini dia berbuat kesalahan pagi. Lagi-lagi kami kecewa padanya. Apakah jika sebagai orang tua kecewa atas kebohongan yang sering dilakukan oleh anak kami, kemudian kami tidak meladeni lagi via chat, telepon, apakah boleh kecewa karena hal itu, tapi tetap mendoakan kebaikan untuknya? Satu, anak yang ibu bapak merasa mengecewakan itu adalah anak yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim selama 86 tahun. 86 tahun dia minta. Ibu bapak sekarang kan sudah ada dia. Dan berapa banyak orang yang mungkin keceplosan ngomong, kasihlah aku ya Allah. Mau nakal nggak apa-apa ya Allah. Sampai begitu ngomong. Pekerjaan yang menurut kita membosankan adalah pekerjaan yang dinantikan para pengangguran. Mohon maaf. Rumah yang menurut kita adalah sangat tidak nyaman adalah rumah yang diimpikan oleh saudara kita yang tinggal di kolong jembatan. Itulah perlunya kita melihat dari banyak sisi. Perlu juga kita sekali-sekali meminjam pikiran orang lain untuk melihat diri kita. Makanya dulu ada reality show Andai Aku Jadi. Itu positif sekali itu. Negatifnya kita buang. Andai kita menjadi tukang jual tisu di tepi jalan, andai kita menjadi manusia silver itu, andai kita menjadi, saya dalam beberapa hal mengalami tidak berandai-andai, memang betul-betul kejadian saya yang jadi itu. Jadi maka ketika saya mengambil satu keputusan, orang yang tidak mengerti bingung. Apa ini? Termasuk kalau saya belanja dengan almarhumah ibu saya. Kalau saya belanja tak pernah saya tawar, saya bayar. Kata dia, kau kenapa tak kau tawar? Mak tentu menawar senang sekali. Saya bilang, aku dulu pernah jualan, Mak. Aku pernah jualan, ketika ditawar orang sakit sekali hatiku. Makanya kalau belanja almarhumah Mak, sekarang istri yang belanja. Kan kalau saya belanja tak ada saya tawar-tawar. Karena saya pernah mengalami dia. Jadi kita melihat satu sisi. Jadi ibu yang sedang kecewa sekarang, cobalah berpikir. Nah, ini langkah pertama. Yang kedua, anak itu tidak pernah minta ibu jadi ibunya. Dan ibu pun tidak pernah minta dia jadi anak ibu. Terus yang memasukkan dia ke rahim ibu, Allah. Berarti dia ini mau menjadi kunci surga ibu. Iya Pak Ustaz, tapi dia nggak soleh. Kalau dia soleh, kunci surga ibu karena dia mendoakan ibu. Kalau dia kurang soleh, berarti dia kunci surga ibu karena ibadah ibu menjaga dia. Dia tetap jadi kunci. Yang ketiga, yang namanya hubungan kita dengan anak itu nggak ada batasnya. Jadi kalau ada orang menyangka yang penting dia udah sekolah, udah mondok, udah S1, udah nikah, enggak, tidak begitu. Sampai mati. Berapa banyak orang memandikan anaknya 2 kali? Pertama mandi kecil, kedua mandi jenazahnya.
Nah, jadi tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Mulut tidak pernah berhenti ngomong, kau jangan bohong, kau jangan nakal, kau jangan. Dan doa jangan pernah berhenti, ya Allah jaga anak ini. Sampai dua aja gendangnya itu, dua kemungkinannya. Kalau tidak ibu duluan, dia duluan. Begitulah hubungan kita. Dan anak ini Allah yang ngirim untuk menguji iman. Kalau kebetulan dia penghafal Quran, dia soleh, dia baik, dia ulama, dia orang kaya, dermawan, berarti melalui dia orang tua masuk surga. Andai dia tidak baik, melalui nasihat-nasihat, doa dan bimbingan itu pula orang tua mendapatkan amal, karena sudah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya jangan kecewa membuat berhenti. Kecewa justru semakin semangat beramal. Saya pun mungkin bisa bicara begitu, Ustaz, kan bukan anak-anak Ustaz. Ya, kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang penting kita tidak berharap apa-apa tentang dunia, tentang anak-anak kita ini. Sudah kujaga amanahmu ini ya Allah, sudah kukasih dia makan, sudah kususukan kata ibu, sudah kubesarkan, kusekolahkan. Setelah itu kuserahkan dia balik kepada engkau. Amanah kau titipkan. Dulu waktu kau titipkan dia baik, sekarang kembalikan dia dalam keadaan baik. Dulu waktu kau tiupkan dia ke dalam ruhnya ke dalam rahimku, dia baik. Sekarang kembalikan juga dia kepada engkau dalam keadaan baik, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Alvin. Baik, meski kecewa tetap harus lanjut beramal. Kita lanjut ke jamaah yang ingin bertanya. Di Zoom ini ada Raisa yang angkat tangan ya, atas nama Abu Haris, Jakarta Selatan. Kami persilahkan. Open dulu mic-nya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Frit dan kesempatan. Kita izin bertanya. Ya. Saya sudah setahun lebih ini jamaah taklim Ustaz. Ya. Setiap hari Sabtu Ustaz. Kalau kemarin itu full tuh Ustaz, setiap seminggu sekali atau sebulan 4 kali setiap Sabtu itu kan kita taklim. Nah, untuk tahun ini, tahun kedua ini agak berat karena dari DKM ini hanya memberikan jadwal sekali sebulan itu Ustaz. Kemudian jamaahnya pun jadi lama-lama tambah berkurang. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya tidak membatasi taklim dengan ruang dan waktu. Jadi kalau dibatasi pada ruang, masjid tidak selamanya punya tempat karena ada jadwal ustadz. Waktu juga begitu, kita tidak semuanya punya ada waktu. Jadi masalah ruang sekarang bisa diwakili dengan online, sama seperti kajian kita ini. Kajian kita ini kan karena ruang ini. Akhirnya kita yang ada di banyak tempat bisa ketemu. Terlepas dari plus minus online, tapi saya pikir dia sebagai alternatif daripada tidak ngaji sama sekali. Yang kedua, masalah waktu. Ya, kita cari waktu yang pas. Habis isya dalam keadaan tenang. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa masjid, bagi yang bisa live langsung alhamdulillah, bagi yang tidak bisa diulang lagi kajian, ada siaran ulangan. Bagi yang bertanya kirimkan ke grup-grup. Itu jadi masjid itu hanya sebagai fasilitas tempat. Nah, tapi sesungguhnya kajian apalagi zaman sekarang tidak terbatas tempat. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Dari Zoom ada akun Zoom bernama Ibu Humairah Pekanbaru, bertanya tentang bagaimana cara kita menyikapi qada dan qadar dalam hidup. Contoh ketika gagal menikah, kemudian kecewa akan takdir karena gagal menikah. Jazakallahu khairan. Ada namanya teks. Teks itu ayat Quran, hadis Nabi. Teks ini jangan dilepas dari konteks. Jangan diambil ayat
dibaca terjemahannya, dipahami sendiri, tidak begitu. Lihat bagaimana Nabi dan sahabat Nabi memahami takbir. Apakah Nabi dengan sahabat itu di Taman Raudhah di Madinah sholat, puasa, zikir, baca Quran? Masalah ini ya udahlah kita serahkan aja semuanya sama Allah, kita serahkan pada takdir. Kan tidak begitu. Nabi SAW menyusun pasukan, mereka pergi menuju perang lokasi Badar 150 km. Mereka mencari tempat di dekat persediaan air. Jadi tengah malam berdoa supaya dimenangkan Allah. Begitu juga dalam proses hijrah. Apakah Nabi itu di Makkah, Madinah, ya serahkan adalah pada takdir Allah? Tidak begitu. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, Nabi naik ke atas ketemu membawa Abu Bakar. Ada yang membawa makanan, zatun niqatain, zatun nitaqain, Asma. Ada yang mau berita Abdullah, ada yang menjaga di bawah Amir bin Fuhairah, ada guide penunjuk jalan Ibnu Uraiqid. Kita mengatur strategi, kita berpikir, kita berusaha, kita ikhtiar, kita berdoa, habis itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sesuai dengan yang kita inginkan, alhamdulillah. Nabi pada perang Badar menang, pada perang Uhud kalah. Sesuai dengan yang kita inginkan, alhamdulillah, bersyukur. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita kembalikan kepada Allah. Berarti Allah nyuruh kita sabar. Allah tidak ada nyuruh kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Allah nggak ada nyuruh kita kecewa. Terus kalau kecewa, kecewa sama siapa? Kecewa sama Allah. Kalau kecewa sama Allah, memangnya ada Allah lain yang mau menerima kita? Man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak rela dengan takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, tidak sabar dengan ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Maka hubungan kita dengan Allah itu setelah ikhtiar, usaha, doa, tawakal, ridha. Aku ridha menerima apapun yang kau berikan ya Allah, dan tidak pernah putus usaha. Masalah jodoh, masalah nikah, usaha, ta'aruf, ternyata tidak sesuai, ya usaha lagi, husnuzon kepada Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala sediakan orang yang lebih baik, orang yang lebih soleh, orang yang lebih mapan, orang yang lebih selalu berprasangka baik kepada Allah. Ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku ikut prasangka hambaku kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'afin, wallahu a'lam bishawab. Baik, masih tersisa banyak waktu bagi para jemaah yang ingin bertanya. Untuk sesi berikutnya, saya persilakan bagi yang open cam, ya, open kamera, yang bertanya. Only yang open kamera, hanya yang open kamera. Ya, kita ke Ahmad dulu. Ibu Dina, Rangkas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa dikasih bertanya lagi. Ustaz, saya kan mau tanya nih, waktu pertama hijrah tuh, lagi semangatnya jatuh cinta ya sama Allah, sama Rasulullah gitu. Sampai-sampai lupa sama anak, lupa sama suami. Habis ngaji, paham, tapi tidak bisa seimbang Ustaz. Kadang-kadang kita bisa ngajar ke anak, ke suami, tapi kita kadang-kadang telat sholat sunnahnya. Terus puasa kadang-kadang yang mau dikodok juga lagi, tapi tetap semangat Ustaz. Gimana ya Ustaz ya? Kalau coba seimbang kayaknya nggak bisa. Terus saya juga kerja, pengen ngurus anak, suami, tapi pengen terus sama Allah. Gimana itu Ustaz? Makasih Ustaz. Ya. Baik, selamat Ustaz. Dan semangat.